Nah, saking paniknya, Semi pun segera memperkenalkan Wati, lalu menyuruh Dongmin keluar. Setelahnya, ia dengan wajah serius bertanya, apakah Wati diutus oleh penjahat itu? Wati pun menjelaskan kalau si penjahat menawari uang ratusan juta jika ada yang mengetahui keberadaan Yongran. Jadinya, Yongran pun berjanji akan memberi uang lebih besar dari itu. Namun, yang Wati butuhkan hanyalah pertemanan. Membuat Yongran bingung, mana ada sih manusia di dunia ini yang gak butuh uang. Nah, saat keluar, warga lain pun menyambut dengan sangat meriah, termasuk anak TK, di mana Juwon dengan cerianya memberi hadiah berupa gelang, membuat Yongran terdiam karena baru pertama kali dihargai seperti itu. Di saat yang sama, Doni yang memeriksa CCTV sangat terkejut setelah tahu Wati masuk ke sana dan mengetahui rahasia mereka. Nah, meskipun setuju dengan keberadaan Semi, tapi warga masih tetap memeriksa latar belakangnya, di mana polisi dipanggil Bejo tiba-tiba menjelaskan kalau adiknya juga lulusan kampus tempat Semi kuliah dulu. Sok-sok lupa dengan nama gedung terkenal di sana, membuat Semi juga bingung. Tapi, untung Wati tahu semua tentang kampus yang dimaksud. Sampai-sampai mereka mengira Wati lulusan kampus itu juga. Tapi karena sudah kepalang tanggung, Wati pun membenarkan kalau dirinya jurusan balet di sana. Dan biar mereka percaya, Wati pun menunjukkan keahliannya. Tapi yang jatuh cinta malah si Udin. Yongran sendiri segera masuk ke rumah karena Doni yang panik menghubunginya soal Wati. Sehingga Yongran menjelaskan apa yang terjadi. Intinya, Doni harus memastikan terlebih dahulu apakah keberadaannya di Muchang diketahui oleh penjahat itu. Masalahnya, si Musang dan asistennya yang mabok tiba-tiba datang mengacau, langsung merebut mic, sok-sok ucapin selamat, padahal ingin bernyanyi. Kan telinga mereka semua jadi minta ampun, sehingga Wati segera menghentikannya. Jadinya, Musang yang marah menyinggung semua pemberiannya kepada warga desa, mulai dari minimarketnya yang disewa, sampai ia yang jadi pelanggan tetap di toko daging salah satu warga. Ya, Musang adalah tuan tanah di desa itu, sehingga kekacauan apapun yang dilakukannya, para warga nggak bisa ngelawan. Tapi itu tidak berlaku bagi Yongran yang menyuruhnya pergi dari sana. Beralih ke ibu Yongran yang mengganti namanya sebagai Hyeja, biar nama aslinya sebagai Soyong nggak ketahuan. Ija sih nggak masalah soal itu, yang penting ia bisa selalu bersamanya. Tapi tiba-tiba si anak manja bersama premannya datang mencari keberadaan ibu Yongran di sana. Ya, mereka mendapat info kalau Soyong kerja di pabrik itu. Makanya ia memeriksa nama mereka satu persatu, sehingga Soyong yang berganti nama nggak ketahuan. Namun, diperlakukan seperti itu, Soyong malah menegurnya, lalu malah ketahuan dong, membuat Soyong segera kabur, tapi preman yang lain sudah menunggu di luar. Malamnya, saat yang lain sudah pulang, Semi segera mengajak Wati yang mabok masuk, namun inilah yang ditakutkannya. Untung mereka nggak ada yang sadar soal itu, utamanya si Udin, yang di otaknya hanyalah tentang cintanya kepada Wati. Di saat yang sama, mereka disekap di sebuah tempat di mana penjahat manja ini boleh ngancam akan membunuh jika mereka nggak membocorkan keberadaan Yongran. Membuat Soyong bingung, karena ia juga nggak ngerti mengapa dirinya disekap. Alhasil, si manja pun menjelaskan apa yang terjadi, tapi bukannya takut, Soyong malah semakin sombong. Toh, jika Yongran adalah ibunya si manja, maka ia adalah nenek mertuanya. Dan karena itu, Soyong pun akan membantu menangkap Yongran, asalkan ia dapat bayaran. Paginya, Semi langsung ikut di mobil Dongmin karena masih ingin membahas masalah kemarin. Dan benar aja dong, si Dongmin masih salah paham. Membuat Semi langsung tertawa, memastikan kalau ia nggak ada niatan melakukan itu. Masalahnya, Wati yang sendiri di kosan menemukan catatan penyelidikan Yongran, termasuk kopernya. Untung, Yongran sudah memindahkan pistolnya, sehingga yang ditemukan Wati hanyalah uang. Beralih ke Semi yang terpaksa ikut metik stroberi, tapi melihat luka di tangan Semi, Dongmin langsung teringat dengan pengawal yang menolongnya di rumah bos besar dulu. Alhasil, ia pun mulai bertanya-tanya dengan luka itu sambil menunjukkan luka di perutnya. Tapi kan Semi malas menjawabnya.
Beralih ke anak manja yang pagi-pagi sudah senyum di hadapan kakaknya, memastikan kalau kali ini ia akan menemukan Yongran. Namun, ya, video si anak manja yang abis ngamuk di kantor bahkan memukul karyawannya jadi viral, membuat si Alice lancip ini sangat marah. Kan si manja langsung bertobat, berjanji akan mengikuti semua perintah kakaknya. Setelahnya mereka pun mengirim polisi untuk menangkap si Doni atas tuduhan penggelapan dana. Ya, video viral tadi memang ulah si Doni, dan Doni yang ngerti bahwa dirinya juga dijebak memilih untuk tidak melawan. Tapi setelah kepergiannya bersama polisi, si Jamila dan Supri segera datang karena mereka diperintahkan untuk kerja kembali di tempat itu sekaligus mencari surat wasiatnya. Tapi bukannya mencari, mereka malah santai-santai di sana, layaknya yang punya rumah. Hanya saja Jamila bingung mengapa ada minuman di meja. Toh setaunya dia, si Doni nggak pernah minum. Beralih ke Doni yang diam-diam mengirim pesan kepada Yongran untuk menjalankan rencana cadangan, sehingga Yongran pun segera mengambil flash disk di kotak rahasianya, lalu buru-buru mencari warnet. Tapi karena tempatnya jauh, ia pun terpaksa meminjam motornya si Waru. Yang pasti Waru langsung memberikannya daripada kebohongan restorannya ketahuan. Masalahnya Wati yang jalan-jalan dengan si Udin gak sengaja melihatnya, sehingga ia pun segera mengikutinya. Untung Yongran masih sempat mengirim filenya kepada seorang wartawan sebelum Wati datang. Nah, kepada gadis bernama Sunghe inilah Yongran mengirim filenya tadi, di mana Sunghe yang membuka file tersebut segera bergegas menemui Doni di kantor polisi untuk memberikan salah satu file yang membuktikan kalau Doni tidak bersalah. Sementara mereka hanya bisa kelaparan akibat Donghon dan anak buahnya makan enak di depannya. Sementara si anak manja malah berpesta bersama temannya sambil membanggakan diri kalau ia akan jadi direktur terpilih. Namun tiba-tiba temannya menunjukkan berita terbaru, membuatnya terkejut karena itu berita tentang dirinya yang ingin menjual sahamnya kepada pihak asing. Ya, itulah salah satu file yang dikirimkan Yongran kepada Sunghe, membuat si anak manja langsung stres, begitupun si Alice lancip yang sangat murka. Intinya, Yongran sudah menjelaskan rencananya itu saat bos besar masih hidup. Karena dengan membuat dua bersaudara itu musuhan, maka misi balas dendam mereka akan semakin mudah. Dengan begitu, Semi pun bisa makan Indomie dengan tenang bersama para warga. Tapi saat Dongmin ngambil minum, Bejo tiba-tiba menjelaskan tentang info terbaru kalau Semi adalah ban hitam taekwondo. Awalnya Dongmin gak pusing soal itu, tapi melihat Semi dari belakang, ia jelas teringat dengan pengawal bernama Yongran yang saat itu menolongnya, bahkan dengan ikat rambut yang sama. Alhasil ketika Semi pulang, ia pun menyusulnya. Apa yang akan dilakukan Yongran